Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah masuk ke materi harga keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya mengingatkan kembali, harga keseimbangan pasar itu adalah harga yang terbentuk di saat permintaan dan penawaran menemui suatu kesepakatan, yaitu tepat berada di titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, jadi kesimpulannya adalah terjadinya harga keseimbangan pasar adalah ketika harga permintaan dan penawaran menemui harga kesepakatan atau sama. Nah, di sini kalau kita lihat, yang pertama kita kerjakan contoh soal. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Perhatikan tabel berikut ini. P ini adalah price, QD ini adalah kuantitas demand. Selanjutnya ada QS penawaran, QD ini tadi permintaan. Nah, jadi di sini P ini adalah tetap harga dari QD dan QS. Nah, pertanyaannya berdasarkan data, berapakah titik keseimbangan pasar atau titik keseimbangan sebesar? Nah, di sini kita ditanya adalah berapa titik keseimbangan pasarnya. Berarti untuk mencari titik keseimbangan yang pertama kali kita harus cari adalah berapa fungsi permintaannya dan berapa fungsi penawarannya. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu di tabel P dan QD. Nah, setelah selesai baru kita pindah P dan QS. Yang pertama ini adalah QD atau fungsi permintaan. Nah, untuk mencari fungsi permintaan sama seperti sebelumnya. Jadi kita fokus di sini dulu. Kita masukkan ke rumusnya, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Pertama, P dikurang P1, berarti P dikurang harga pertama P1, 1.500. Kemudian per P2 dikurang P1, berarti harga kedua dikurang harga pertama, berarti 1.800 dikurangi 1.500. Kemudian selesai P, kita lanjut ke Q-nya. Q dikurang Q1. Q dikurang kuantitas pertama, yaitu 120. Nah, ini kuantitas kedua. Selanjutnya Q2 dikurang Q1, berarti 60 dikurang 120. 60 dikurangi 120. Q2 dikurangi Q1. Nah, setelah dapat kita lanjutkan. Kita operasikan, kita turunkan P dikurangi 1.500 per 1.800 dikurang 1.500 sama dengan 300. Nah, kemudian Q dikurang 120 kita turunkan, 60 dikurangi dengan 120 sama dengan minus 60. Nah, setelah selesai kita lanjutkan ke kali silang. Kita bentuk persamaannya dengan kali silang. 300 dikali Q sama dengan 300 Q. Kemudian 300 dikali negatif 120, positif kali negatif sama dengan negatif. 300 dikali 120 sama dengan minus 36.000. Sama dengan, setelah yang 300 selesai, kemudian kita pindah ke yang 60. Kita kali silang ke sini. 60 dikali P sama dengan minus 60 P. Minus 60 kali P sama dengan minus 60 P. Kemudian minus 60 dikali 1.500. 60 kali 1.500 sama dengan 90.000. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi tambah 90.000. Kemudian kita pindah ruas ke yang sejenis. 300 Q. Kemudian kita turunkan minus 60 P ditambah dengan 90.000. Ditambah dengan minus 60P ditambah dengan 90.000. Kemudian 36.000 ini dapat dari mana? 36.000 ini kita pindah sisi kiri, pindah ke kanan. Minus 36.000 kita pindah sisi kanan jadi positif. Positif 36.000. Kemudian minus 300Q kita turunkan. Ini pun kita turunkan, minus 60P ditambah 90.000 ditambah 36.000. Dapatlah 126.000. Nah, di sini kita mau jumlahkan dulu yang sejenis. Kita turunkan dulu yang sejenis. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya Q kita turunkan 300, jadi pembaginya minus 60P ditambah 126.000 per 300. Nah, kemudian minus
Q sama dengan minus 60, 60 bagi 300, positif kali negatif, positif sama negatif berarti negatif, minus 0,2 P ditambah 126.000 bagi 300, dapatnya plus atau tambah 420. Maka ketemulah fungsinya, yaitu fungsi persamaan permintaannya Q sama dengan 0,2 P ditambah 420. Nah, setelah selesai kita masuk ke fungsi penawaran QS. P-nya tetap sama, cuman sekarang yang kita cari adalah QS-nya. Rumusnya sama, harganya sama, kemudian di sini yang berubah. Q dikurang Q1, ini Q1, ini Q2. Q dikurang 80, Q2 dikurang Q1, berarti 140 dikurang 80. Nah, setelah itu kita turunkan P dikurang 1500, 1800 dikurang 1500 sama dengan 300. Kemudian yang Q dikurang 80 turunkan, 140 dikurang 80 adalah 60. Kita kali silang, sama pengerjaannya kita kali silang. 300 kali Q, 300 Q. 300 kali 80, 24.000. Positif kali negatif, negatif, sama dengan 60 dikali P, 60P. Kemudian positif kali negatif, negatif, 60 kali 1500, 90.000. Setelah itu kita masukkan ke persamaan yang sejenis. 300 Q, 60P dikurang 90.000, sisi kiri pindah ke sisi kanan, ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi positif 24.000. Kemudian kita masukkan lagi yang sejenis. 300 Q sama dengan 60P. Ini kan udah sejenis, 300 Q dan 60P. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Minus 90.000 ditambah 24.000 sama dengan minus 66.000. Nah, kemudian Q kita turunkan 300 jadi pembagi, 60P dikurang 66.000 kita turunkan, 10 dibagi dengan 300 sama dengan 0,2P. Nah, yang ini 66.000 bagi 300 sama dengan 220, negatif sama minus 66.000 sama dengan per 300, berarti dapatnya hasilnya 0,2P minus 220. Nah, jadi ini hasilnya minus ya, jangan salah, ini salah, ini bukan tambah, tetapi hasilnya adalah minus. Berarti Q sama dengan 0,2P dikurang 220. Nah, setelah selesai fungsinya, permintaannya sudah ketemu, penawarannya sudah ketemu. Nah, kita lanjutkan ke persamaan keseimbangannya, titik keseimbangannya. Nah, untuk membuat titik keseimbangan QD sama dengan QS, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita membuat titik keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. Nah, tadi kan kita dapat fungsi QD itu 0,2P ditambah 420. Sedangkan kita cari fungsi QS-nya yaitu 0,2P dikurang 220. Nah, membuat titik keseimbangannya kan tadi katanya jika harga QD dan QS itu menemui titik kesepakatan atau harga yang sama. Maka setelah menemukan harga yang sama, cara membuat titik keseimbangannya adalah kita gabungkan QD sama dengan QS. Nah, setelahnya sudah kita gabungkan, lanjut kita masukkan ke yang sejenis. Yang sejenis mana? 420, maka yang sejenis adalah 220. Nah, sisi kanan pindah ke sisi kiri atau ruas kanan pindah ke ruas kiri, maka 220 jadi positif 220 sama dengan kemudian 0,2P. 0,2P. Nah, mana yang sejenis? Yang sejenis adalah 0,2P yang sini, punya si QD. Kita pindahkan ke sini. 0,2P. 0,2P. Setelah itu kita jumlahkan 420 ditambah dengan 220, 640.
kemudian 0,2P ditambah 0,2P sama dengan 0,4P. Nah, selanjutnya P-nya kita turunkan, 640 dibagi dengan 0,4 sama dengan dapatnya hasilnya 1600. Nah, kemudian belum selesai di situ, kita masukkan ke salah satu fungsinya. Kita masukkan ke salah satu fungsi. Ini kan tadi fungsi QD dan fungsi QS. Nah, untuk menemukan berapa titik keseimbangannya, maka kita harus masukkan ke salah satu fungsinya. Bisa kita masukkan ke fungsi QD, bisa kita masukkan ke fungsi QS, mana yang kita mau aja. Di sini sudah diketahui berapa nilai P. Nilai P adalah sebesar 1600. Nah, selanjutnya kita mau cari berapa nilai Q-nya. Setelah nilai P diketahui, lanjut ke nilai Q-nya berapa. Q sama dengan, kita pilih salah satu, kita pilih yang fungsi QD-nya aja. Q sama dengan 0,2P ditambah 420. Ambil yang ini, fungsi QD-nya. Maka minus 0,2 P. P-nya ini berapa? P-nya ini 1600, diambil dari sini. P 1600, kemudian ditambah 420 kita turunkan. Selanjutnya positif kali negatif sama dengan negatif, 0,2 dikali 1600 sama dengan minus 320 ditambah 420. Minus 320 ditambah 420, maka sama dengan hasilnya positif 100. Maka Q-nya adalah 100. Setelah dapat fungsi keseimbangannya, jadi tadi kan soalnya berapa titik keseimbangan QD dan QS, berarti titik keseimbangannya adalah P-nya 1600 dan Q-nya berjumlah sebesar 100. Nah, kalau kalian mau ambil ke salah satu fungsi, misal kita ambil yang mana? Kita mau ambil yang 220 ini. Nah, hasilnya akan tetap sama soal 100. Silakan kalian coba sendiri. Ini soal nomor 2, diketahui permintaan PD sama dengan 1200 dikurang 30 Q dan fungsi penawaran PS sama dengan minus 600 ditambah 300 Q. Tentukan besarnya keseimbangan dan gambarkan kurvanya. Nah, yang pertama langsung kita masukkan. Nah, kalau di sini kan fungsinya sudah diketahui berapa, maka kita lanjutkan untuk mencari persamaannya atau harga keseimbangannya. PD sama dengan PS, selanjutnya 1000 bagian PD, 1200 dikurang 30 Q sama dengan minus 600 ditambah 30 Q. Lanjut 1200. Setelah kita turunkan di sini kan kita mau masukkan yang sejenis. Kita masukkan yang sejenis 1200. Kita pindahkan sisi kanan ke sisi kiri, jadi positif 600. Nah, yang ini minus 30 Q jadi positif. Nah, kemudian yang ini kita turunkan 30 Q. Ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah, yang ini kita turunkan. Nah, kemudian 1200 ditambah 600 1800, 30 tambah 30 sama dengan 60 Q. Kemudian Q 1800 bagi 60, 30. Nah, dapatlah Q-nya 30. Nah, setelah Q-nya sudah dapat, kita mau cari yang selanjutnya, persamaan P dikurang 1200 kurang 30. Nah, untuk mencari yang P ini, kita bebas, kita mau pakai yang mana. Kita bisa salah satunya aja kita ambil. Nah, di sini kita ambil yang 1200 dikurang 30 Q. Nah, kita kan mau cari P-nya ya, Q-nya udah ketemu, P-nya udah dapat. Untuk mencari P, kita bisa pilih salah satu seperti yang tadi, boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang PS-nya, punya si PS.
Nah, selanjutnya kita pakai yang ini dulu. Kita percobaan 1200 dikurang 30 Ki. Maka 1200 dikurang 30, Ki-nya berapa? Ki-nya 30 kita masukkan. Kemudian 1200 dikurang 30 kali 30, 900. Jadi minus 900. 1200 dikurang 900, dapatlah P-nya 300. Nah, kalau kalian mau cari fungsinya kita pakai yang ini, minus 600 ditambah 30 Ki, dapatnya pun hasilnya tetap 300 juga. Silahkan kalian cari sendiri, kalian coba-coba nanti coret-coret, hasilnya akan tetap sama 300. Nah, kemudian kita masukkan ke kurvanya. Kita masukkan ke kurva. Di sini kan katanya gambarkan kurva penawarannya, gambarkan kurva keseimbangannya. Maka kita gambarkan kurvanya. Ini adalah sumbu P dan ini adalah sumbu Q. Nah, P-nya titik potongnya adalah 300, Q-nya titik potongnya adalah 30. Maka kita buat garis keseimbangannya, garis keseimbangan. Nah, setelah itu tinggal kita coret, kita tarik garisnya. Kita tarik ini dulu, bikin garisnya. Selanjutnya kita tarik garisnya. Nah, ini adalah grafik keseimbangan pasar. Nah, disinilah titik keseimbangannya. Jadi besarnya keseimbangannya itu adalah berada pada titik P300 dan Q30. Berada pada titik ketika harga 300 dan kuantitasnya sama dengan 30. Nah, ini adalah kurva keseimbangannya. Baiklah, sekian dari dua contoh soal yang saya beri. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.